Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita untuk mikrobiologi dan parasitologi ya. Yang mana saya akan menjelaskan yang berkenaan dengan bab parasitologi. Mungkin di awal dulu, pertama kali kita masuk ya di perkuliahan mikrobiologi dan parasitologi, saya sudah menjelaskan ya bahwasannya sebetulnya mikrobiologi dan parasitologi itu bidang yang berbeda ya. Tetapi untuk mata kuliah di D3 Farmasi ya, khususnya di Akademi Farmasi Cendekia Farmasada itu dijadikan satu ya. Jadi mikrobiologi dan parasitologi. Itu bukan berarti membahas yang sama, tetap itu membahas yang berbeda dan ada beberapa hal yang membuat kedua bidang ini dijadikan satu ya. Sebetulnya kalau berbicara masalah organisme itu sifatnya luas. Kita mau lihat persamaan dan perbedaannya dari sudut mana ya. Kalau berbicara mengenai bakteri, fungi, virus ya, bahkan dari beberapa golongan parasitologi ya atau parasit ya, itu juga Anda memiliki kesamaan, ya ini di bagian bentuk tubuhnya yang itu memiliki karakteristik yang sifatnya adalah mikro ya, artinya ukurannya kita tidak bisa melihat secara langsung menggunakan mata, jadi harus secara mikroskopis seperti itu. Meskipun secara ukuran di sini pun juga ada perbedaan ya, artinya tidak akan pernah sama ukuran dari bakteri dan parasit yang itu masuk ke dalam masuk ke dalam parasitologi ya. Nah, sebetulnya tidak semua ya, tidak semua anggota dari parasit itu sifatnya mikro atau bisa menggunakan hanya bisa menggunakan mikroskop gitu ya. Karena ada juga yang sifatnya makro. Kemudian lagi ada perbedaan dari segi tipe selnya. Jadi kalau bakteri ya itu sifatnya adalah uniseluler ya, dan sifat selnya atau tipe selnya itu adalah prokariot. Sedangkan kalau yang parasit itu bukan prokariot tetapi eukariot ya. Jadi lebih sempurna dibandingkan dengan yang bakteri. Bahkan virus ya, virus pun dibahas ya di materi ini, bukan berarti virus itu juga termasuk ke dalam mikroorganisme seperti bakteri ya. Kita tahu bahwa virus itu adalah partikel yang bukan sel ya. Jadi tidak akan pernah kita samakan antara bakteri dan virus karena bentuk tubuhnya pun, struktur tubuhnya pun berbeda. Mereka tidak punya bagian-bagian sel seperti bakteri begitu. Jadi bukan berarti ketika kita bahas satu jadi semuanya jadi satu ya, antara bakteri, virus, ya parasit yang nanti kita akan bahas hari ini itu semuanya karakteristik yang sama atau tidak ya. Jelas antara mikrobiologi dan parasitologi itu berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas berkenaan dengan parasitologi ya, ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat parasit gitu. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya untuk materi kita hari ini. Oke. Jadi judulnya ini adalah parasitologi ya, di mana saya tadi sudah menyebutkan untuk parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat parasit. Kalau mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat seluler ya, kemudian ukurannya mikroskopis dan tidak hanya yang bersifat merugikan, tapi juga yang menguntungkan pun juga dipelajari. Tetapi kalau parasitologi saya tidak mengatakan ukurannya yang mikroskopis ya, meskipun ada, tetapi tidak semua. Makanya saya menyebut istilah organisme, bukan mikroorganisme ya. Dan untuk sesi ini yang akan dijelaskan adalah protozoa ya. Sebetulnya tidak hanya protozoa ya, nanti kalian bisa lihat secara lanjut di slide berikutnya ya, bahwasanya kalau parasitologi itu tidak hanya mempelajari tentang protozoa ya. Saya ingatkan lagi ya, untuk taksonomi makhluk hidup atau organisme
di mana disebutnya manusia, disebutnya hewan, disebutnya tumbuhan, disebutnya bakteri, itu harus ada karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, antara satu dengan yang lainnya itu harus ada bagian-bagian yang disebut sebagai semacam persamaan atau semacam perbedaan, begitu ya. Jadi persamaannya apa, perbedaannya apa? Karena pada prinsipnya taksonomi itu adalah pengelompokan makhluk hidup yang ketika semakin banyak persamaan itu semakin dekat kekerabatannya, dan ketika semakin persis ya itu bisa digolongkan ke dalam satu golongan yang sama. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh atau semakin banyak perbedaan maka bisa dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda. Di dunia ya kita mengenal istilah kerajaan ya. Kerajaan atau kita kenal sebagai kingdom ya, kingdom makhluk hidup. Namun sebelum membahas kingdom, kita harus tahu dulu bahwasanya syarat untuk bisa disebut sebagai makhluk hidup ya itu memiliki sel, meskipun itu tidak mutlak, khususnya pada virus ya. Kalau virus kita memang dilematis ya menyebutnya makhluk hidup, karena disebut makhluk hidup ya memang hidup ya karena bisa bereproduksi, bisa memperbanyak diri ya, bahkan bisa membutuhkan nutrisi. Tetapi lain sisi virus itu tidak memiliki sel. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa menyamaratakan ya bahwasanya untuk makhluk hidup, kalau kaitannya dengan yang akan dibahas hari ini, itu kita harus paham dulu ya, bahwasanya syarat untuk disebut sebagai makhluk hidup itu memiliki sel. Nah, tipe sel itu berbeda-beda ya. Secara garis besarnya, tipe sel itu dibedakan antara yang bersifat prokariot sama yang bersifat eukariot. Kalau yang prokariot itu tidak memiliki membran inti, sedangkan yang eukariot itu mempunyai membran inti. Nah, yang masuk ke dalam prokariot itu adalah kingdom Monera ya, di mana di kingdom Monera ini salah satunya contohnya adalah bakteri ya, bakteri yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Sedangkan yang eukariot ya, eukariot ini ada beberapa kingdom di dalamnya ya. Ada kingdom protista ya, kingdom fungi, ada kingdom animalia, ada kingdom plantae ya. Nah, di sini ada kingdom protista. Kingdom protista ini sifatnya mikro ya. Artinya kita tidak bisa melihat secara langsung menggunakan mata, harus menggunakan alat mikroskop. Salah satunya adalah protozoa. Tetapi di sini protista tidak masuk ke dalam golongan bakteri gitu. Karena apa? Tipe selnya berbeda. Satunya prokariot, satunya eukariot. Meskipun ukurannya sama-sama mikro ya, mikron. Meskipun besarannya berbeda ya. Kemudian ada kingdom fungi. Nah, kingdom fungi atau jamur ya, kita tahu bahwasanya jamur itu ada yang bersifat makro, juga ada yang bersifat mikro ya. Dan ini juga terlepas dari kingdom plantae. Kita tahu ya alasannya apa, di mana kingdom fungi itu tidak memiliki kloroplas ya atau klorofil untuk berfotosintesis. Itu menjadi karakteristik khas dari kingdom plantae. Ada kingdom animalia ya. Kingdom animalia itu terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata ya. Vertebrata bertulang belakang, sedangkan invertebrata tidak bertulang belakang atau bertubuh lunak begitu ya. Dan kemudian yang vertebrata itu ada mamalia, aves, reptil, amfibi, pisces ya. Nah, manusia masuk ke mana? Apakah tidak ada golongannya? Ada. Karena di sini manusia masuk ke dalam kingdom animalia, golongannya adalah vertebrata dan subnya adalah mamalia. Seperti itu ya. Nah, apakah parasitologi mempelajari hanya yang bersifat mikro ya, protozoa? Ternyata tidak ya. Juga mempelajari golongan invertebrata yang itu juga kingdom animalia, tetapi bersifat parasit ya. Jadi parasitologi memang tidak hanya dikhususkan untuk organisme yang bersifat mikro saja, tetapi juga makro. Tapi catatannya di sini adalah yang bersifat parasit begitu ya. Nah, ada yang masuk ke dalam invertebrata itu ada arthropoda, ada molluska, ada echinodermata, porifera, colenterata, ada platyhelminthes, nematohelminthes, annelida ya. Jadi ini semua ada beberapa jenis-jenis yang masuk ke dalam golongan-golongan ini yang bersifat parasit. Misalnya ada di golongan arthropoda, itu ada beberapa jenis yang bersifat parasit khususnya pada manusia. Apakah hanya pada manusia?
tidak, pada hewan pun juga bisa ya. Kemudian ada platyhelminthes sama nematelhelminthes. Ini cacing, tapi bukan cacing tanah ya, tapi cacing yang bersifat parasit yang itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan. Nah, ini juga disebut sebagai hewan-hewan yang bersifat parasit seperti itu ya. Tetapi kita tidak boleh menyebutkan protozoa hewan karena memang kingdomnya bukan kingdom animalia. Tapi kalau selama masuk ke dalam kingdom animalia itu berarti golongannya adalah hewan. Kita bisa menyebutnya istilah hewan ya. Nah, ini adalah gambaran taksonomi makhluk hidup, keberadaan dari parasit-parasit itu menyebar ya dibandingkan dengan mikro. Kalau mikroorganisme itu biasanya hanya di beberapa kingdom-kingdom saja yang memang sifatnya mikro ya, tidak ada yang berada di bagian makro. Kalau makro itu berarti kan kita bisa melihat langsung ya di kingdom fungi ya, kingdom animalia dan kingdom plankton seperti itu. Oke, ini sebagai pengantarnya. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, istilah parasitologi. Jadi, parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari organisme yang bersifat parasit gitu ya. Yang artinya apa? Bersifat merugikan organisme yang ditempatinya. Ya, yang ditempatinya itu disebut sebagai hospes atau inang ya. Jadi, kalau semisal suatu mikro ya, kalau itu dalam bentuk mikroorganisme ketika dia menempel di organ tubuh manusia misalkan ya, dan organ manusia itu justru malah menimbulkan efek yang itu mengarah ke penyakit, yaitu jelas berarti bersifat parasit seperti itu ya. Nah, apa saja yang masuk ke dalam parasit begitu? Ada protozoa, ada helminthes, ada arthropoda. Ya, protozoa yang tadi ya masuk ke dalam golongan dari kingdom protista, ada helminthes ini masuk ke dalam animalia ya, kingdom animalia, namun tipenya adalah invertebrata atau yang bertubuh lunak ya. Begitu pula dengan arthropoda. Nah, ini juga yang bersifat parasit. Apakah semuanya? Ya tidak. Tentunya kita akan memilih atau mempelajari jenis-jenis yang hanya bersifat parasit saja, terutama yang bersifat parasit pada manusia. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam bagian untuk bab protozoa ya, di mana protozoa ini bisa dikatakan sebagai mikroorganisme. Kenapa? Karena memang ukurannya masih mikron begitu, meskipun secara besarannya itu berbeda ya dengan bakteri yang ukurannya lebih kecil meskipun sama-sama mikron. Di sini untuk protozoa besarnya adalah 10 sampai 200 mikrometer. Ya, tapi meskipun ukurannya besar, tetapi satuannya masih mikron. Jadi tetap kita harus menggunakan mikroskop untuk melihat. Kemudian bentuk tubuhnya tetap ya, namun tetap di sini sifatnya dia menyesuaikan dengan pergerakannya juga ya, karena faktor pergerakan ini akan membuat bentuk tubuhnya bisa berubah-ubah begitu ya. Dan sebagian besar itu memiliki alat gerak untuk berpindah tempat. Karena memang kalau dilihat dari segi kemiripan itu protozoa lebih mirip ke kingdom animalia ya dibandingkan dengan kingdom plankton, tetapi tidak bisa dikelompokkan ke dalam satu kingdom. Hanya mendekati saja gitu ya. Kalau hewan itu kan sifatnya dia berpindah tempat ya, bergerak seperti itu. Tapi kalau tumbuhan atau plankton itu kan enggak ya. Cara hidupnya seperti apa? Cara hidupnya itu ada yang bersifat heterotrof ya, kemudian ada yang juga memangsa bakteri ya. Ini kalau yang memangsa bakteri itu biasanya kalau dia bisa diterapkan untuk pembersih lingkungan ya, ini pas banget gitu ya, dimana ketika suatu sungai misalkan ya sudah banyak bakteri-bakteri pengotor di sana ya, ketika diberikan anggota dari protozoa ini itu bisa membersihkan wilayah sungai tersebut gitu ya, karena dia memangsa bakteri-bakteri yang ada di situ. Kemudian hidupnya bisa soliter atau bisa dalam bentuk koloni. Maksudnya dia bisa tunggal atau koloni dia mengelompok begitu ya. Sama sih kayak bakteri pun juga begitu ya. Ada yang bersifat soliter, ada yang bersifat koloni. Untuk habitat bermacam-macam, tergantung dari jenisnya apa. Ada yang di air laut ya, ada yang di air tawar, misalkan di selokan, kolam, sungai. Ini juga banyak ditemukan protozoa ya. Di tanah pun juga ada, dan yang bersifat parasit pada manusia pun juga banyak ya. Dan di sini memang
Di sini saya menekankan yang lebih bersifat parasit ya pada tubuh manusia untuk jenis-jenisnya. Karena kalau disampaikan semua mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi silakan kalau yang lain-lainnya itu bisa kalian baca secara mandiri ya. Jadi banyak menjadi jenis protozoa yang itu hidup di berbagai habitat. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya sebagian besar dari protozoa itu memiliki alat gerak, begitu ya, untuk berpindah tempat. Nah, sebelumnya untuk protozoa itu sendiri itu terdiri dari beberapa filum, ya. Ada filum Rhizopoda atau disebut sebagai Sarcodina, ya. Ada filum Flagellata atau Mastigophora, ya. Ada filum Ciliata, ada filum Sporozoa. Tapi apakah semuanya memiliki alat gerak? Oh tidak, ternyata ada satu yang tidak memiliki alat gerak yaitu sporozoa ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk film Rhizopoda itu memiliki alat geraknya berupa kaki semu ya. Kalau film Flagellata ini bulu campuk ya atau flagel begitu. Kemudian ada film Ciliata berarti alat geraknya berupa silia atau bulu-bulu ketar ya. Dan yang terakhir film sporozoa itu berarti tidak memiliki alat gerak. Nah, sekarang kita bahas yang film Rhizopoda. Untuk film Rhizopoda, di sini saya ambil contoh amoeba ya. Jadi kalau amoeba itu dia memiliki kaki semu ya atau dikenal sebagai pseudopodia. Jadi kalau pada gambar ya, ini gambar asli yang menggunakan mikroskop ya seperti ini bentuknya. Jadi pseudopodia itu kayak kaki-kaki semu inilah ya yang bisa merambat di media dia tumbuh seperti itu ya. Nah, ini bentuknya bisa berubah-ubah ya, menyesuaikan dengan pergerakannya karena biasanya kalau amoeba itu bergerak karena mendekati makanan ya atau nutrisi seperti itu. Kemudian ada nukleus ya. Kemudian ini ciri khas kalau dia memiliki sel itu pasti memiliki nukleus seperti itu. Ada membran sel ya yang letaknya paling luar, lapisan paling luar. Ada vokola makanan, ada vokola kontraktir ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari amoeba seperti itu. Nah, untuk sistem pencernaannya, karena memang amoeba ini bisa dikatakan makhluk hidup yang simpel ya, jadi untuk mengambil makanannya pun juga simpel, hanya menggunakan pseudopodia-nya atau kaki semunya saja ya untuk mendekati makanannya. Jadi pseudopodia itu akan mengelilingi makanan. Jadi ini adalah amoeba ya, amoeba yang sedang menuju ke nutrisinya atau sumber nutrisinya begitu. Karena dia memiliki kaki semu, maka kaki semu itu akan melingkari dulu ya atau mengelilingi dulu sumber makanannya ya. Kemudian membentuk vokola. Jadi ada di dalam bagian selnya itu kayak semacam vokola makanan ya. Jadi kalau kita itu ibaratnya seperti rongga mulut lah ya. Jadi rongga mulut yang nantinya akan memakan begitu ya untuk mencerna si makanan itu. Kemudian setelah dicerna ya, maka dia akan masuk ke dalam sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adalah bagian di dalam sel, kemudian mengalami difusi ya. Jadi penyerapannya secara difusi ya, sari-sari makanannya itu hasil dari pencernaannya. Lalu sisa makanannya itu akan dikeluarkan melalui membran plasma. Jadi simpel sekali ya kalau untuk pencernaan amoeba. Jadi kalau pencernaan amoeba itu dikenal juga sebagai proses fagositosit ya. Jadi hanya kayak semacam mencaplok gitu ya, mencaplok kemudian mencerna, diserap di sitoplasma ya, dihancurkan gitu ya. Kemudian sari-sarinya itu dikeluarkan melalui pemberian plasma. Kemudian ini untuk sistem pencernaannya, bagaimana dengan reproduksinya? Nah, reproduksinya memang nggak asing ya, kalau saya menyebut istilah pembelahan biner. Kok sama Bu kayak bakteri ya? Secara prinsipnya sama. Jadi reproduksi amoeba itu secara aseksual ya, yaitu dengan pembelahan biner ya. Maksudnya apa? Satu induk menjadi dua ya, dan tidak membutuhkan amoeba yang lain. Jadi hanya dari tubuhnya sendiri yang itu bisa membelah jadi dua. Tentunya
tahap-tahapannya pun juga berproses ya, tidak langsung dengan belah dua, itu kan tidak. Jadi pertama, amoeba yang ketika siap akan mengalami pembelahan biner itu dia akan membulat seperti ini ya. Kemudian inti selnya, di mana inti sel atau nukleus ini yang nantinya akan dibagi rata. Jadi dua bagian amoeba itu memiliki bagian yang sama gitu ya, tidak boleh berat sebelah atau besar sebelah gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, bentuknya kan sama ini ya. Ini berarti dia inti selnya itu sudah siap dibagi rata jadi dua, tetapi sitoplasmanya itu belum terpisah ya, atau belum menuju ke proses pemisahan. Kemudian masuk ke tahap ketiga, di mana inti selnya sudah mulai terpisah di bagian tengah ya. Kemudian diiringi dengan protoplasma atau sitoplasmanya juga mulai membelah dan akhirnya terpisah menjadi dua, yang kita simpulkan dari satu induk menjadi dua anakan begitu ya. Jadi ini dikenal sebagai pembelahan biner yang itu secara bagian sama besar gitu ya, artinya tidak berat sebelah atau tidak besar sebelah gitu. Nah, pada kondisi tertentu ya, amoeba itu misalkan dalam lingkungan yang buruk sehingga dia tidak bisa melakukan pembelahan secara biner, itu biasanya amoeba akan membentuk kista gitu ya. Kista itu artinya dia tuh kayak semacam berdiam diri dalam waktu yang lama ya, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Jadi dalam kondisi ini meskipun dia tidak makan ya, tidak mengkonsumsi nutrisi, itu tetap hidup karena kayak semacam hibernasi ya. Jadi di mana di bagian-bagian tubuhnya itu sudah dipersiapkan untuk dia bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak baik. Namun kalau lingkungannya itu sudah kembali normal ya, tentunya dia akan mengalami metabolisme kembali ya, dan bisa melakukan proses reproduksi secara biner seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh ya untuk spesies Rhizopoda yang memang bersifat parasit ya pada manusia. Itu ada Entamoeba gingivalis ya. Jadi Entamoeba gingivalis bentuknya seperti ini ya. Ini ukurannya 10 mikrometer, yang mana dia itu bersifat parasit pada manusia terutama di gigi ya, atau di rongga mulut gitu. Jadi ketika seseorang itu habis makan ya, yang tentunya ada sisa-sisa makanan yang menempel atau nyangkut di sela-sela gigi ya, dalam waktu lama ketika tidak dibersihkan otomatis itu akan dikonsumsi ya, akhirnya dibusukkan sisa-sisa makanan itu oleh Entamoeba gingivalis yang akhirnya semakin banyak tumbuh di situ dan merusak gigi ya. Nah, ini akan membuat manusia tersebut tentunya akan dirugikan. Tapi sebetulnya semua tergantung dari manusianya ya. Kalau manusianya itu tidak sembarangan ya, tentunya hidup bersih ya, tentunya akan terhindar dari Entamoeba gingivalis. Selain itu juga ada Entamoeba histolytica ya. Nah, Entamoeba histolytica ini dia menyerang saluran pencernaan ya, yang dapat menyebabkan penyakit disentri seperti itu. Ini terutama kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak higienis ya, yang sudah mengalami kontaminasi, terutama Entamoeba histolytica ya, yang itu mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan sehingga tanpa kita sadari bisa menyebabkan penyakit disentri. Kemudian yang kedua adalah filum ciliata ya. Kalau yang filum Rhizopoda tadi dia bergeraknya atau alat geraknya itu menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Sedangkan kalau filum ciliata itu dengan bulu getar ya. Ciri khasnya adalah di seluruh bagian permukaan tubuhnya ini itu ditumbuhi silia ya, atau dikenal dengan istilah bulu getar. Contohnya di sini saya ambil paramecium ya. Jadi kalau paramecium itu dia bagian-bagian tubuhnya lebih kompleks ya dibandingkan dengan amoeba tadi, meskipun secara prinsipnya sama ya. Jadi ada yang disebut sebagai nukleus. Hanya saja kalau pada ciliata nukleusnya terbagi menjadi ada yang disebut sebagai mikronukleus, ada yang disebut sebagai makronukleus ya. Kemudian ada vokula makanan ya, ada sitofaring ya, ada sitofage, ada sitostoma, ada vokula kontraktil ya. Nah, inilah bagian-bagian dari paramecium. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana untuk pencernaan paramecium ya.
bisa dikatakan lebih sempurna ya dibandingkan dengan Rhizopoda tadi yang ketika proses penangkapan makanan menggunakan kaki semuanya membentuk kontraktil makanan, kemudian dicerna, diserap secara difusi, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh, sisanya dibuang melalui membran plasma. Nah, kalau pada paramecium itu ada proses tahap yang bisa dikatakan ada tahapan yang harus dilalui oleh makanan tersebut ya. Jadi ketika makanan itu masuk ke dalam sitoplasma, kemudian masuk ke dalam vakuola makanan ya, khusus untuk kayak kalau manusia itu diibaratkan seperti rongga mulut begitu ya. Kemudian dicerna ya dengan berbagai tahap, kemudian hasilnya atau bukan sisa ya, sari-sarinya itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh ya. Lalu sisanya ini yang mulai berwarna merah ya, ini sisanya itu dikeluarkan dari vakuola ya melalui sitofagi. Jadi sudah ada semacam lubang khusus ya, lubang khusus yang memang itu untuk pengeluaran sisa makanan dari paramecium ya. Kalau manusia, hewan kan ada istilah anus ya. Jadi istilahnya itu ada lubang khusus yang itu saluran panjang ya dari rongga mulut berakhir ke anus seperti itu. Tentunya selama proses pencernaan itu ada sesuatu yang diambil yaitu sari-sari makanan. Tentunya ketika kita mengambil sari-sari makanan kan tentunya ada sisanya. Nah, sisanya harus dikeluarkan begitu. Kalau nggak dikeluarkan ya akan menyebabkan keracunan ya dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Gitu. Sama juga dengan manusia gitu ya. Nah, untuk reproduksi dari paramecium itu juga sama dengan sebelumnya ya, dengan cara pembelahan biner. Namun di sini pembelahan binernya bisa dikatakan untuk pembagian nukleusnya, karena nukleus pada paramecium itu ada dua ya, ada mikro sama makro. Maka pembelahannya pun terjadi di dua nukleus tersebut begitu. Jadi pertama ketika paramecium caudatum ini siap untuk membelah secara biner ya, persiapan untuk mikronukleus dan makronukleus itu akan membelah. Jadi dia tepat ada di tengah gitu ya. Supaya kenapa? Karena pembagiannya agar rata gitu. Ibaratnya kalau kalian itu membagi buah misalkan mau membelah semangka ya, pisau itu pasti diletakkan di bagian tengah kan, supaya apa? Supaya seimbang antara belah bagian kanan dan bagian kirinya begitu ya, jadi tidak berat sebelah atau tidak besar sebelah begitu. Nah sama dengan paramecium pun juga begitu. Setelah itu hasil dari proses pembagian ini itu kayak ada semacam kembali ke kutub ya, kutub itu maksudnya ujung-ujung gitu ya. Jadi antara mikronukleus dan makronukleus akan bergerak menuju kutub berlawanan yang akhirnya terpisah sitoplasmanya ya, pembagian sitoplasmanya sehingga benar-benar terpisah dan membentuk dua individu baru untuk paramecium. Secara prinsip sama ya dengan aseksual pada amoeba. Kemudian, nah ini contoh spesies ciliata ya yang bersifat parasit pada manusia. Itu ada Balantidium coli ya. Jadi Pak Balantidium coli itu termasuk ke dalam ciliata yang memang bersifat patogen ya atau parasit yang itu ada di bagian usus besar manusia. Yang ketika itu dalam jumlah yang banyak ya itu bisa menyebabkan penyakit balantidiasis atau disentri yang disebabkan karena ciliata gitu ya. Sumber utamanya memang karena mengkonsumsi yang sumber-sumber makanan yang tidak bersih ya dalam pengolahannya, kemudian tidak memperhatikan higienitas ya, yang terutama sih kalau untuk Balantidium coli ini reservoir host-nya atau bisa dikatakan sumbernya itu adalah hewan babi ya. Jadi kalau babi itu kan memang identik dengan lingkungan hidup yang tidak sehat ya, di mana ada kubangan lumpur jadi satu. Nah, biasanya bagi mereka yang memang mengkonsumsi daging babi itu harus betul-betul diperhatikan dari segi kebersihannya gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Sebetulnya tidak hanya ciliata ya yang atau parasit sejenis protozoa yang ada yang bisa ditularkan melalui hewan babi begitu ya. Bahkan ada
cacing ya, ada cacing pita, itu nanti akan kita pelajari. Oke, kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya adalah filum flagellata ya. Di sini saya ambil contohnya adalah Trypanosoma gambiense. Jadi ini memang yang paling apa ya, terkenal lah ya, bisa dikatakan yang masuk ke dalam golongan filum flagellata gitu. Jadi Trypanosoma gambiense ini penyebab penyakit tidur ya pada manusia, tapi alhamdulillahnya tidak ada di Indonesia ya. Kenapa? Karena untuk Trypanosoma gambiense ini ketika dia akan hidup di makhluk hidup manusia ya, atau menjadi parasit, itu harus ada perantaranya. Nah, perantaranya untuk masuk itu melalui lalat sese gitu ya. Lalat sese ini tidak ada di Indonesia, adanya di negara Afrika. Jadi selama perantara ini tidak ada, maka untuk proses transmisinya itu akan mengalami hambatan. Tentunya akan sulit untuk masuk ke tubuh manusia ya. Nah, penyakit tidur yang tidak biasa ya, bukan tidur yang sifatnya nyaman atau tidur yang itu membuat kita merasa lega atau refresh gitu, enggak. Tapi tidur yang sakit seperti itu. Kenapa? Karena antara sadar dan tidak sadar begitu ya. Yang tentunya gejalanya ditandai dengan demam ya, sakit kepala, bahkan sendi-sendi, pembengkakan kelenjar limfa, bahkan anemia dan penyakit ginjal ya. Dan penderita dari penyakit tidur ini memiliki siklus tidur yang tidak teratur ya. Bisa dikatakan ketika siang hari itu ngantuk banget dan mungkin pada malam hari itu tidak ngantuk sama sekali begitu ya. Nah, ini ketika tidak ada tindakan secara lanjut atau tidak ada perawatan yang tepat ya, tentunya akan menyebabkan kerusakan sistem saraf ya, atau bisa koma bahkan kematian begitu. Dan biasanya ketika lalat sese ini hinggap dari satu ke satu atau digigit lah ya, itu dia bisa ditularkan antara satu manusia dengan manusia yang lain gitu ya. Bahkan itu bisa ditularkan ibu ke anak gitu ya. Ke ibu ke anak itu maksudnya melalui ASI gitu, atau melalui transfusi darah itu juga bisa ketika darah seseorang itu ada Trypanosoma gambiense-nya. Itu bisa ditularkan begitu ke manusia yang lain yang menerima transfusi tersebut. Oke, ini untuk ini adalah lalat sesenya ya, lalat sese yang memang hanya ada di Afrika, alhamdulillah ya, tidak ada di kita. Dan ini adalah Trypanosoma gambiense yang ada di darah manusia ya. Jadi ketika diamati menggunakan mikroskop itu akan nampak seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur tubuh dari Trypanosoma gambiense ya. Ini bagian nukleusnya, kemudian ini flagel ya, flagel yang memang untuk bergerak gitu. Ada bagian-bagian lainnya ya yang memang itu diperuntukkan untuk metabolisme dari Trypanosoma itu sendiri. Nah, ini adalah penderita penyakit tidur yang ditemukan di Afrika ya. Kalau tidak ada penanganan yang lebih baik atau tepat, tentunya akan menyebabkan kematian begitu. Nah, bagaimana untuk siklusnya ya? Karena untuk lalat sese ini kan sifatnya dia sebagai perantara ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa penyebab penyakit tidur di Afrika, itu jawabnya tidak bisa hanya menyebut lalat sese gitu ya. Kenapa? Karena lalat sese kalau tidak membawa Trypanosomanya ya juga tidak bisa menyebabkan penyakit tidur begitu. Begitu sebaliknya. Penyebabnya apa? Lalat sese gitu ya. Memang kalau ditanya apa penyebab, ya kita mencari utamanya yaitu apa? Trypanosoma begitu. Trypanosoma kalau memang itu jawabannya berupa esai ya kita bisa menjelaskan penyebab utamanya adalah Trypanosoma gambiense yang diperantarai oleh lalat sese begitu ya. Tapi kalau dia dalam bentuk pilihan ganda ya biasanya hanya satu, yaitu kita ambil yang lebih utama, penyebabnya adalah lalat sese. Nah, untuk tahapannya itu ada dua ya. Tahap di mana ada semacam kayak si lalat itu menggigit manusia terlebih dahulu ya. Jadi ketika menggigit manusia, kemudian di dalam liurnya itu mengandung kayak semacam apa ya?
bibitnya ya, telurnya si trypanosoma ini ya, maka bisa masuk ke dalam aliran darah seperti itu ya. Jadi ketika lalat sese itu menggigit manusia, apa sih tujuannya lalat sese menggigit manusia? Ya tentu ada tujuan dong ya, seperti nyamuk ya. Jadi mengambil darah kita gitu. Jadi lalat sese itu akan mengambil darah manusia ya. Nah, ketika proses pengambilan darah itu dia secara tidak sengaja, sebetulnya tidak niat dia untuk memasukkan, tapi proses itu kan terjadi begitu saja ya. Ketika menyerap darah otomatis si trypanosoma yang masih dalam bentuk telur atau bisa dikatakan bibitnya ya, atau kita kenal sebagai Trypomastigotes ya, jadi Trypomastigotes metasikliknya ya, itu akan masuk ke dalam aliran darah begitu ya. Nah, ini kan kayak semacam mentransfer begitu ya, mentransferkan yang ada di dalam tubuh si lalat sese ini dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia melalui aliran darah. Nah, kemudian Trypanomastigotes ini akan berkembang biak secara fusi biner ya di berbagai cairan tubuh seperti darah, limfa, cairan spinal ya. Nah, kalau misalkan Trypanomastigotes ini di dalam darah ya, maka apa coba yang terjadi? Kemudian di sini dia akan di kayak semacam apa ya? Lalat sese itu akan memakan darah dan tertelan ya. Jadi kayak semacam balik lagi gitu ya. Jadi ketika dia sudah berkembang biak di dalam tubuhnya manusia ya, otomatis kan dia ikut aliran darah manusia. Nah, ketika lalat sese itu menggigit lagi, tertelan lagi oleh si lalat sese itu. Nah, kemudian ketika itu dia balik lagi nih di tubuhnya si lalat gitu ya. Kemudian Trypomastigotes itu akan berubah ya menjadi prosiklik ya, Trypanomastigotes di bagian midgut atau pencernaannya si lalat sese ya, kemudian membelah secara biner seperti itu. Lalu Trypomastigotes ini yang sifatnya sudah prosiklik ya, kalau yang tadi kan masih metasiklik ya di dalam tubuhnya manusia, itu keluar dari midgutnya atau pencernaannya si lalat ya, dan berubah menjadi epimastigotes, bukan Trypomastigotes lagi tetapi epimastigotes ya. Kemudian epimastigotes berkembang biak di kelenjar saliva dan berubah menjadi Trypomastigotes metasiklik, dan kembali lagi ketika masuk melalui gigitan lalat sese dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia. Dan seterusnya. Jadi ada semacam dua step ya, atau dua tahap begitu. Jadi kalau di dalam tubuhnya manusia, karena ini adalah hasil dari perkembangbiakannya di dalam tubuhnya lalat ya, jadi disebut sebagai Trypomastigotes metasiklik ya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam tubuhnya manusia dan berkembang biak ya melalui cairan tubuh, bisa darah, bisa limfa, atau cairan spinal. Yang berbahaya itu kan kalau cairan spinal ya, atau di cairan otak seperti itu. Nah, kemudian ketika seperti ini kan berarti merata ya di semua aliran darah manusia pasti ada si Trypomastigotes ini gitu. Setelah itu si lalat sese gigit lagi, ketika gigit lagi masuklah ke tubuhnya si lalat tersebut, karena memang kan lalat itu memakan darah manusia ya. Nah, ketika tertelan maka terjadi pertumbuhan selanjutnya atau pembelahan selanjutnya untuk menjadi epimastigotes gitu. Kemudian menjadi apalagi setelah dia masuk ke dalam kelenjar saliva si lalat ya, menjadi Trypomastigotes metasiklik kembali, dan itu nanti begitu terus selama proses ini atau siklus ini tidak terputus begitu ya. Ini adalah siklus hidup dari Trypanosoma gabietze ya. Yang terakhir adalah filum sporozoa ya. Di sini filum sporozoa adalah filum yang satu-satunya itu tidak memiliki alat gerak ya. Tapi bukan berarti tidak hidup, tetap hidup itu, tapi tidak bergerak apa ya, semacam mobile ya seperti yang lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah Plasmodium ya. Plasmodium yang memang dia bersifat parasit pada manusia. Karena kalau seringkali nih ya yang membuat kita itu tidak paham ya. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab penyakit malaria gitu ya, pasti jawabnya adalah nyamuk gitu ya. Nyamuknya apa? Nyamuk Anopheles gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua nyamuk Anopheles itu bisa menyebabkan malaria? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi memang betul ya, yang menggigit manusia yang itu bisa menyebabkan malaria itu adalah nyamuk Anopheles. Tapi jangan lupa, nyamuk Anopheles ini hanya sebagai perantara atau disebut sebagai vektor saja gitu. Karena yang menjadi tersangka utamanya adalah Plasmodium. Plasmodium yang memang itu membutuhkan si perantara ini untuk hidup sebelum masuk ke dalam tubuhnya manusia. Jadi selama nyamuk Anopheles itu nggak ada Plasmodium yang nggak bisa menyebabkan malaria gitu. Tetapi Plasmodium pun tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia kalau tidak ada nyamuknya gitu. Jadi penyebabnya itu kalau ditanya penyebab utamanya jelas Plasmodium, tetapi penyebab utama ini tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia kalau tidak ada perantaranya. Nah, Plasmodium ini bersifat parasit ya pada manusia yang itu bisa menyerang sel hati dan sel darah merah ya, yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Makanya kenapa ketika ada pemberantasan atau pemutusan siklus hidup dari malaria, penyakit malaria, yaitu harus memotong jalur dari Plasmodium itu untuk menuju ke nyamuknya. Jadi biasanya, karena kalau kita mau membunuh si Plasmodiumnya kan susah ya, karena kan dia adanya di dalam tubuhnya si nyamuk dan sifatnya juga mikro. Gitu. Makanya yang kita bunuh adalah nyamuknya, nyamuk yang membawa Plasmodium, yang dicurigai membawa Plasmodium, biasanya dengan apa ya, semacam menghindari adanya genangan air ya, yang membuat dia bisa membentuk jentik-jentik nyamuk yang lebih banyak dan itu memberikan peluang ya untuk menularkan Plasmodium ke banyak manusia seperti itu, atau memberikan obat khusus untuk si nyamuk agar tidak tumbuh lebih lanjut gitu. Nah, untuk jenis-jenis malaria itu sendiri tergantung dari apa ya, semacam penyebab gitu ya. Penyebabnya, kemudian gejala yang ditimbulkan dan masa inkubasi di dalam tubuhnya si manusia itu berapa lama gitu. Karena dikenal ada beberapa jenis penyakit malaria ya yang itu disebabkan beberapa genus Plasmodium. Jadi spesies itu sifatnya memang sudah tunggal ya, satu. Kalau misalkan itu adalah kucing misalkan ya, kucing itu sudah spesies satu, tetapi kan kucing itu macam-macam ya, ada kucing jenis A, kucing jenis B, kucing jenis C dan seterusnya. Nah itu adalah keanekaragaman ya atau variasi. Nah si Plasmodium pun juga memiliki variasi gitu ya. Nah istilah Plasmodium sebetulnya tingkat genus, belum spesies. Plasmodium itu masih umum ya. Ada jenis Plasmodium falciparum, ada jenis Plasmodium vivax, ya, ada jenis Plasmodium oval, ada jenis Plasmodium malaria. Nah itu, ini semuanya bisa nih menyebabkan malaria ya. Bedanya kalau untuk Plasmodium falciparum itu penyebab malaria tropika ya, yang dapat menyebabkan penyakit malaria yang berat ya, atau malaria yang bisa dikatakan fatal gitu ya. Dan kalau semisal dilihat dari siklus eksoeritrositiknya itu antara 8 sampai 25 hari. Jadi biasanya yang membedakan itu adalah di siklus eksoeritrositik. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Kalau untuk eksoeritrositik itu berarti dia berada di dalam eritrositnya, ya, inkubasinya. Kemudian ada Plasmodium vivax, ya ini dikenal dengan istilah malaria tertiana ya. Jadi gejalanya itu bisa apa ya, berselang-seling ya, setiap 3 hari sekali gitu ya. Jadi kadang panas, kadang demam, kadang normal, demam, normal dan seterusnya, itu berlangsung selama 8 sampai 27 hari. Ada malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malaria ya. Jadi untuk siklus eksoeritrositiknya itu 15 sampai 30 hari. Kemudian ada Plasmodium oval, ini spesies yang memang jarang ya ditemukan di wilayah Indonesia karena paling banyak ditemukan di Afrika atau di Pasifik Barat ya, yang itu memiliki siklus eksoeritrositiknya itu 9 sampai 17 hari. Apapun itu jelas dia bisa menyebabkan penyakit malaria jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, ini akan bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya di dalam tubuh manusia. Nah, tadi saya menyebutkan ada istilah eksoeritrositik, ada eritrositik ya.
Karena ini sebetulnya adalah fase-fase di mana si plasmodium itu bisa tumbuh atau melakukan proses pertumbuhannya, ya. Jadi kan awal mula, kalau siklus itu terserah sih sebetulnya mau mulai dari mana, karena sebetulnya nanti juga akan kembali ke situ lagi. Namanya juga siklus ya, siklus yang terus berulang begitu. Nah di sini anggaplah nyamuk ya sebagai perantara itu tadi, ketika proses menggigit manusia ya, otomatis kan dia kayak menyedot darah manusia ya. Nah ketika proses menyedot darah manusia itu secara tidak langsung juga memasukkan ya sporozoid. Sporozoid ini bisa dikatakan bibit dari plasmodium dalam bentuk sporozoidnya. Nah, kemudian sporozoid ini tentunya akan masuk ke dalam aliran darah manusia ya, menuju ke hati gitu. Nah, setelah menuju ke hati apa yang dilakukan? Ya, sporozoid itu akan menginfeksi hati dan tentunya akan bereplikasi di sana secara biner ya, dan mengalami pendewasaan atau maturasi menjadi skizon. Kemudian skizon ini akhirnya ruptur tadi pecah gitu ya. Nah, ini disebut sebagai siklus eksoeritrositik. Ya, tadi kalau ada istilah eksoeritrositik, ya itu berarti fase ini ya, fase di mana hasil dari sporozoid yang masuk ke dalam sel hati membentuk skizon ya, kemudian dia mengalami ruptur. Nah, ketika ruptur dia akan pecah ya. Ketika pecah itu dia akan mengeluarkan atau melepaskan istilahnya adalah merozoid ya. Merozoid ini yang nantinya akan menuju ke aliran darah. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, ini akan masuk ke siklus eritrositik ya, di mana dia akan membentuk tropozoid imatur ya, tropozoid imatur. Nah, ini ada dua tahap nih ya, akan membentuk kayak di bagian pembentukan gamet yang nantinya dia akan memperbanyak diri ya, atau akan membentuk skizon kembali ya. Ini terserahnya si apa namanya tropozoid tadi ya. Tropozoid itu akan mengalami pendewasaan, kemudian pematangan gamet ya, akhirnya akan mengalami proses gametosit ya, gametosit, gamet jantan dan gamet betina, akhirnya dia akan bertemu membentuklah zigot seperti itu ya. Tapi kalau dia membentuk skizon ya, skizon kembali lagi kayak awal tadi, dia akan ruptur ya, kemudian akan pecah kembali lagi ke darah begitu seterusnya. Makanya tidak akan ada habisnya kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia ya. Nah, ketika si plasmodium ketika si nyamuk tadi itu memakan kembali darah manusia yang sudah ada apa namanya bibit-bibitnya dari plasmodium ini ya. Nah, itu kan tertelan lagi itu oleh si nyamuknya tersebut. Hampir sama sih kayak apa namanya Trypanosoma tadi ya. Ada proses pertumbuhan yang itu terjadi di dalam tubuhnya si nyamuk. Nah, itu dikenal sebagai sporogenik ya, siklus sporogenik atau siklus yang terjadi di dalam tubuhnya nyamuk. Mau nggak mau, tetap membutuhkan tubuhnya nyamuk untuk proses pertumbuhan berikutnya supaya dia bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia ya. Nah, di sini hasil dari perkembangan dari gametosit tadi ya. Nah, itu kan ada istilah makrogametosit ya. Jadi makrogametosit ini yang nantinya akan masuk ke dalam apa kayak ini peleburan gitu ya antara makrogametosit dengan mikrogametosit. Jadi kalau itu seperti hewan ya anggaplah jantan dan betina gitu ya. Sel jantan dan sel betina itu melebur gitu ya. Akhirnya terbentuklah ookinet namanya. Nah, setelah ookinet kemudian dia bertumbuh ya, berkembang menjadi oosit. Nah, oosit akhirnya akan mengalami proses kayak pecah gitu ya, sehingga mengeluarkan yang disebut sebagai sporozoid. Nah, sporozoid inilah yang ketika nanti si nyamuk itu menggigit manusia, itu yang akan dimasukkan ke dalam darahnya manusia. Masuk lagi ke sel hati ya, menginfeksi sel hati, kemudian tumbuh lagi menjadi skizon ya sporozoidnya, kemudian skizon ini akan ruptur begitu seterusnya ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini kita harus memutus nih bagian mana yang harus kita putus. Yang bisa kita putus dengan mudah kan nyamuk ya. Jadi kalau nyamuknya kita putus otomatis tidak ada proses pembentukan gamet untuk
fertilisasi ya atau pembuahan. Jadi bertemunya makrogamet dengan mikrogamet itu kan ada di dalam tubuhnya nyamuk. Jadi kalau nyamuknya nggak ada, proses itu nggak akan terjadi, sehingga tidak akan membentuk ookinet, nggak akan membentuk oosit, ya, nggak akan membentuk sporozoid yang itu nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi itulah kenapa untuk memutus rantai penularan dari penyakit malaria itu nyamuknya yang diputus karena lebih mudah gitu ya daripada itu di dalam tubuh manusia yang kita tidak tahu kondisi manusianya seperti apa. Tapi kalau dalam kondisi di luar ya atau dalam siklus porogeniknya ya itu akan lebih mudah gitu ya sehingga tidak akan terjadi siklus porogenik yang itu bisa menyebabkan sporozoid itu dihasilkan gitu. Nah, ini adalah siklus hidup dari Plasmodium ya. Nah, ini sama ya kayak tadi penjelasannya. Nah, itu untuk materi kita yang pertama ya, untuk parasitologi yang berkenaan dengan protozoa. Setelah ini saya akan melanjutkan untuk makhluk hidup yang berikutnya ya, yang masuk ke dalam parasit dan itu sifatnya tidak mikro ya seperti protozoa. Baik, untuk sesi ini kita akhiri dulu atau saya tutup dulu ya. Nanti disambung lagi untuk materi yang kedua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.